Berlatarkan di Meksiko, yang tepatnya di kota Tijuana, cerita pun difokuskan dengan seorang wanita miskin berumur 23 tahun yang bercita-cita menjadi Miss Universe. Ia bernama Laura Guerrero. Laura sudah menyadari bahwa ia hidup dalam kesulitan ekonomi dan negara yang amburadul. Pagi itu Laura ingin ikut ayahnya untuk bekerja, tapi ayahnya tidak mengizinkan Laura untuk ikut. Lalu Laura pun menyuruh adiknya berangkat sekolah sendirian karena Laura akan mencari pekerjaan supaya ia bisa mengangkat derajat keluarga. Bertemulah Laura dengan teman baiknya yang bernama Suzu. Suzu mengajak Laura mendaftar audisi Miss Baja California. Laura pun ikut Suzu. Lalu saat menghadap juri, Laura yang baru saja ikut acara ginian, ia pun lupa memakai gaunnya. Alhasil juri pun menyuruh Laura untuk ganti baju. Setelah Laura ganti baju, Laura berjalan seperti model dan berbicara sangat anggun. Juri pun menyuruh Laura menunjukkan kukunya. Juri yang melihat kukunya Laura, ia pun menghina Laura, di mana ia berkata kalau kuku Laura mirip dengan kuku pembantunya. Meskipun juri sudah menghina Laura, tapi karena para juri melihat potensi terpendam dalam diri Laura, Laura dan Suzu berhasil lolos, dan mereka disuruh mengikuti babak selanjutnya yang akan diadakan besok pagi. Lalu di malam harinya Laura diajak Suzu ke klub. Tiba-tiba Suzu digerayangi oleh pria-pria. Laura pun langsung menyelamatkan Suzu. Di dalam kamar mandi Suzu menjelaskan bahwa tujuannya datang ke klub adalah untuk mencari networking. Siapa tahu Suzu menemukan orang yang bisa membantunya memenangkan kontes melalui jalur orang dalam. Lalu Suzu pun kembali ke ruang joget, sedangkan Laura masih di WC. Tapi tiba-tiba ada orang bersenjata yang diam-diam masuk ke dalam klub. Laura pun bersembunyi, tapi Laura berhasil ditemukan oleh bos tersebut. Bos itu menanyakan berapa orang yang berada di dalam klub sambil memberikan uang. Lalu bos itu menyuruh Laura kabur seorang diri secepatnya dan jangan memberitahu siapapun. Tapi saat Laura sampai di ruang joget, ia mencari Suzu dulu. Alhasil Laura pun kehabisan waktu. Dari banyaknya orang yang tewas kena tembak, Laura kini selamat seorang diri. Laura tidak tahu apa motif para penembak tersebut. Yang jelas Laura mendengar kalau mereka sedang mencari orang Amerika. Laura pun tidak memperdulikan hal itu, dan ia pun langsung kabur lewat ventilasi udara. Datanglah polisi yang langsung mengamankan klub tersebut. Sayangnya penjahat itu sudah kabur membawa mayat orang Amerika. Laura pun berusaha akan masuk untuk mencari mayatnya Suzu, tapi polisi tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk ke dalam klub. Lalu Laura yang tidak punya ongkos untuk pulang, ia pun jadi nginep di sebuah restoran terbuka. Pagi harinya Laura langsung berjalan kaki menuju ke tempat lomba atau kontes. Juri mengatakan bahwa Laura bisa didiskualifikasi jika tidak datang bersama dengan Suzu. What? Seketika Laura pun berjanji bahwa ia akan menemukan Suzu. Laura pun meminta bantuannya Pak Sopir. Laura bercerita kalau ia sedang mencari temannya yang kemungkinan kemarin tewas di klub. Pak Sopir itu pun mau membantu Laura. Bahkan ia langsung mengabari timnya. Ia mengatakan kalau sekarang ada wanita yang masih hidup setelah kemarin dari klub. Laura yang mendengar itu pun percaya kepada Pak Sopir. Terlebih lagi Sopir bilang kalau mereka akan ke kantor polisi untuk menulis sebuah surat pernyataan. Tapi setelah itu Pak Sopir pun berhenti di pinggir jalan, dan ternyata sopir itu adalah salah satu anggota penjahat yang semalam Laura pun dibawa oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.
Sampailah Laura di hadapan bos kartel narkoboy yang bernama Lino. Lino menginterogasi Laura soal nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Laura pun jujur tentang semuanya, termasuk dirinya yang sedang mengikuti kontes kecantikan. Mendengar itu, Lino percaya dengan Laura. Bahkan Lino menyuruh Laura untuk mengemudikan mobil itu sendirian untuk mengikuti mobilnya Lino. Sampailah Laura di lokasi. Lino menyuruh Laura untuk keluar dan pindah ke mobilnya. Lalu beberapa menit kemudian, datanglah polisi yang langsung mengecek mobil yang baru saja dikendarai oleh Laura. Dalam mobil tersebut, Lino menyuruh anak buahnya untuk mencari info soal juri dan penanggung jawab kontes kecantikan. Lino akan membantu Laura untuk masuk lagi meskipun Laura sudah didiskualifikasi. Sampailah mereka di depan rumahnya salah satu juri. Juri itu langsung meminta maaf karena sudah mendiskualifikasi Laura. Lalu juri pun memberikan nomor urut lagi untuk Laura. Mulai hari ini, Laura bisa ikut kontes kecantikan kembali. Sedangkan Lino memberikan uang kepada Laura serta mengganti ponselnya Laura dengan ponsel miliknya. Kemudian bermodalkan uang dari Lino, Laura pergi ke toko baju. Laura memilih baju yang sebelumnya tidak mampu ia beli. Laura ditegur oleh penjaga toko karena penampilan Laura tidak mencerminkan banyak uang. Serta penjaga itu bilang kalau semua gaun harganya di atas $1.000. Laura yang mendengar itu, ia pun tak sakit hati. Ia lebih memilih berlapang dada dan lanjut membeli gaunnya. Saat akan menjajal gaun tersebut, tiba-tiba Laura ditelepon oleh seseorang. Seketika Laura pun gak jadi beli gaun dan ia pun langsung pergi dari toko tersebut. Dalam perjalanan, Laura dikejar detektif. Entah apa yang mereka bicarakan, yang pasti detektif itu melepaskan Laura kembali. Sampailah Laura di rumahnya. Karena beberapa hari nggak pulang, Laura pulang secara diam-diam dan menyuruh adiknya untuk diam saja. Lalu di situ Laura menonton berita yang mengabarkan bahwa Lino adalah penjahat yang belum lama keluar dari penjara. Penyerangan di klub kemarin menewaskan puluhan warga sipil dan ada 12 aparat negara yang hilang. Lalu setelah Laura mandi, tiba-tiba Laura mendengar mobil berhenti di depan rumahnya. Dan ternyata itu adalah Lino yang sudah terluka. Lino kesal kepada Laura karena kemarin ponselnya Laura sudah diambil oleh detektif. Hasilnya, lokasi Lino dan anak buahnya jadi terdeteksi oleh detektif. Sekarang Lino akan beristirahat sebentar di kamarnya Laura. Ya sí. Échame un grito en cuanto haya luz. Pagi harinya Lino menyuruh Laura untuk ikut dalam misi. Laura pun terpaksa menuruti Lino. Lalu Laura pun dijadikan alat untuk menyelundupkan uang haram. Berangkatlah Laura ke San Diego. Awalnya Laura ketakutan karena penjagaan di perbatasan sangat ketat. Tapi setelah ia memperlihatkan paspor yang dibuat oleh Lino, para petugas itu percaya dan tidak mencurigai Laura sama sekali. Sampailah Laura di sebuah bandara. Penjual barang haram yang bertransaksi dengan Lino pun mengecek uang tersebut. Setelah itu Laura kembali ke Meksiko. Belum lama sampai, Laura malah kejebak baku tembak antar kelompoknya Lino dan polisi.
Laura pun diselamatkan oleh gengnya Lino. Ia diamankan menggunakan truk. Lalu Lino mengantarkan Laura untuk mengikuti kontes. Ah, bueno, pues. Meskipun tadi Laura baru aja menyaksikan hal paling berbahaya, tapi Laura mencoba menenangkan diri. Laura berhasil menunjukkan bakatnya di kontes tersebut. Ayudar a su hermano a preparar para Laura Guerrero. Lalu kini tiba di sesi pendapat. Wanita ini berbicara dengan sangat fasih dan mampu meyakinkan penonton. Lalu saat di giliran Laura ditanya soal pendapat dari lubuk hatinya yang paling dalam. Laura tidak mampu berkata apapun. Ia hanya terdiam di atas panggung. Tapi Laura pun menenangkan diri dan hanya berkata, "Maaf." Kemudian karena ini babak final, pemenang akan diumumkan sekarang. Laura sempat insecure dan ia yakin kalau ia akan berada di posisi 3. Tapi MC mengumumkan bahwa yang juara 1 mewakili Miss Baja California adalah Laura. Singkat cerita, Laura dijemput oleh Lino. Lino membawa Laura ke dekat rumahnya Laura dan ia menyuruh Laura berjalan kaki supaya tidak dicurigai oleh polisi. Tapi Laura malah kembali dan mereka pun jadi beradu mekanik sambil berdiri di mobil tersebut. Pagi harinya anak buahnya Lino sudah menangkap detektif yang sebelumnya merebut ponselnya Laura. Detektif ini juga yang berhasil melacak Lino dan mengobrak-abrik markasnya Lino. Lino pun langsung menghabisi detektif tersebut. Selanjutnya Lino mengantarkan Laura ke sebuah acara. Seperti biasa, Lino mengantarkan Laura hanya separuh perjalanan. Laura pun mengendarai sendiri. Sampailah di acara pesta Miss Baja. Di situ sudah ada jenderal musuh bebuyutannya Lino. Jenderal itu terlihat menyukai tubuh seksinya Laura. Belum lama duduk di situ, Laura sudah dikirimi surat oleh jenderal. Laura disuruh datang ke kamarnya jenderal. Laura pun tidak bisa menolak jenderal. Ia langsung OTW ke kamarnya jenderal. Sesampainya di sana, Laura mengirim pesan ke Lino terlebih dahulu. Lalu jenderal pun sudah siap mengobrak-abrik serabi lembutnya Laura. Tapi Laura jujur bahwa mereka sedang menyadap pembicaraannya Laura dan jenderal. Seketika jenderal itu pun pergi meninggalkan Laura meskipun adiknya masih berdiri. Lalu jenderal pun menginstruksikan anak buahnya untuk bersembunyi di lemari di bawah kasur dan ada yang disuruh pura-pura tidur bareng Laura sambil megang senjata. Saat semuanya sudah siap-siap, tiba-tiba setelah jenderal dan anak buahnya tewas, ternyata yang menyerang mereka adalah kepolisian resmi Meksiko. Laura pun ditangkap dan dikumpulkan bareng dengan beberapa anak buahnya Lino. Polisi mendakwa Laura terlibat pembunuhan Komandan Fernandez, Suzu, dan yang lain sewaktu di klub malam. Laura yang dulunya dikenal sebagai Miss Baja California, kini harus menanggung malu gara-gara ia dipaksa dan diancam oleh kartel narkoboy paling disegani di Meksiko. De la Procuraduría General de Guerrero, conocida anteriormente. Laura pun kini akan dibawa ke penjara Meksiko. Tapi yang paling mengejutkan adalah Laura dikeluarkan begitu saja di tengah jalan. Laura pun kini tahu bahwa dia tidak akan pernah dipenjara karena para pejabat berada di bawahnya Lino. Begitulah ending dari film ini, yang kuat tidak akan pernah tertangkap. Dan FYI, perdagangan narkoboy bisa menghasilkan 25 miliar dolar per tahun. Akan tetapi, perdagangan narkotika telah menyebabkan banyak kematian di Meksiko. Dari tahun 2006 sampai 2011, lebih dari 36.000 orang meninggal dunia akibat narkotika di Meksiko. Jadi intinya adalah, begadang jangan begadang, karena tiada artinya. Begadang boleh saja, asal jangan pakai narkotika. Saya Bang Inu mengucapkan see you in the next my content.